Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pas kita masuk, sebenarnya masuk di bab janais, bab jenazah, tapi setelahnya bab siam. Jadi kita dulu kan saja bab puasa. Setelah bab puasa baru kita nanti melanjutkan bab jenazah. Karena kita juga ingin masuk bulan Ramadan, jadi tepat sekiranya kita membahas tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu siyami lughatan mutlaqul imsaki wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya ay nazartu imsakan anil kalami. Syar'an al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Al-aslu fihi qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun puasa secara bahasa adalah menahan. Dalam arti bahasa, som itu artinya menahan, imsak. Kayaknya orang kalau sudah masuk waktu imsak bukan berarti dia tidak boleh makan. Hanya dianjurkan untuk menahan, hati-hati. Karena setelah itu akan masuk waktu fajar, waktu azan. Jadi namanya ada imsak. Nah, imsak itu artinya menahan. Kemudian makna daripada puasa tersebut adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Ya, menahan diri untuk tidak berbuka, untuk tidak memakan sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu secara definisi syariat. Adapun perintah puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala firmankan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya puasa bukan hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad. Dari umat-umat sebelumnya pun sudah ada yang namanya puasa. Nah, tapi khusus Ramadan itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dahulu Nabi berpuasa, seperti Nabi SAW sering sekali berpuasa 10 Muharram. 10 Muharram itu Nabi sering berpuasa. Bahkan Nabi SAW tidak pernah melepaskan puasa tersebut. Sehingga hampir saja 10 Muharram itu menjadi wajib. Tapi kemudian turun perintah Allah tentang Ramadan pada tahun kedua Hijriyah, sehingga puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggeser dari puasa 10 Muharram menjadi sunnah. Nah, kemudian difardukan pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi SAW di bulan Sya'ban.
Jadi pada tahun kedua, pas Nabi Muhammad setelah hijrah di bulan Sya'ban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan puasa berarti 9 kali Nabi Muhammad mendapatkan perintah melakukan puasa itu 9. Dari 9 ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa penuh itu hanya 1 kali. 8 kali itu 29 hari, 1 hari cuma dapat 30. 30. Jadi dari 9 itu 829, kemudian 1 hanya 30 hari. Disitulah kita tahu bulan Islam itu tanggal 29 dan tanggal 30, tidak ada tanggal 28 dan juga tidak ada tanggal 31. Jadi bulan Hijriyah hanya ada tanggal 20, 29 dan 30. Sehingga penetapan Ramadan itu diambil pada tanggal 29, ya, keesokan harinya mau 30. Dilihatlah bulan tadi, apabila bulan tersebut terlihat maka berpuasalah, tapi kalau seandainya bulan tersebut tidak terlihat maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Dan itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syahrul Ramadan wa syahrul tasi' min syuhuril Arabiyyah. Kenapa dikatakan bulan namanya wa huwa afdhalus syuhur wa summiya Ramadan qila li annahu indama wada'a al-Arab asma'u syuhur wa faqa hadha syuhur syiddatul haram. Ketika orang-orang Arab menetapkan nama bulan Ramadan, saat itu musimnya adalah musim panas. Maka bulan Ramadan itu tidak heran kalau seandainya sangatlah panas. Nah, bulan Ramadan karena panasnya sehingga dia bisa membakar. Nah, maksud daripada ulama di sini adalah membakar dosa-dosanya kita. Maka summiya Ramadan li syiddatil har, karena dinamakan bulan Ramadan karena sangat panas yang sangat menyengat sekali sehingga dia bisa membakar dosa-dosa kita. Kemudian fadilatus shaum, fadilah orang yang berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasaimin wasaimat wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirin Allah katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, wadzakirina Allah, dan selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, Allah janjikan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berikan ampunan untuknya dan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat besar sekali. Dalam hadis al-Qudsi Allah firmankan kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'ami'ati dhifin. Setiap perkara kebaikan itu Allah akan lipatkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu Allah lipat gandakan. Illa siyama fahuwali fa ana wa ana ajzibih. Allah katakan kecuali puasa. Fahuwali, puasa itu urusanku. Wa ana ajzibih, dan aku yang menilai puasa itu sendiri. Jadi kalau bab puasa itu urusan kita dengan Allah. Tidak ada urusannya dengan para malaikat atau apa, tidak. Antara kita dan Allah. Karena puasa ini babnya iman. Bukan bab kita bisa ibadah itu karena orang, tidak bisa. Contoh, hebatnya puasa tidak bisa terlihat. Tidak seperti sholat. Sholat nampak. Ada sujudnya, ada rukuknya, terlihat oleh orang lain. Begitu juga haji, apalagi zakat, bisa terlihat. Tapi puasa siapa yang bisa tahu? Tidak ada yang tahu. Berbohong pun kita, bisa saja orang itu percaya. Macam dulu masih kecil, kalau abah tanya, puasa ke? Puasa, tapi air tempayan udah kena minum. Tapi orang percaya, ya karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Dan bisa kita buktikan betapa kuatnya iman kita saat itu
Ya, dalam Ramadan, misal contoh, ya, mungkin ada yang perokok, mungkin dia masih ngerokok tadi, katakanlah masih dapat setengah batang atau apa, tahu-tahu azan. Dia pergi sholat subuh, habis sholat subuh, dia balik lagi ke rumah, kopi masih ada panas, rokok masih ada terletak di meja. Subhanallah, tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Siapapun tidak ada, istri tidak melihat, anak tidak melihat. Mungkin dia tinggal di rumah itu sendiri. Tapi kenapa dia tak berani menyentuh barang itu? Punya dia. Kalau dia mau merokok bisa saja. Toh nanti kalau dia keluar kawannya nanya, puasa enggak? Puasa? Kan begitu. Bisa saja. Tapi kenapa tidak dilakukan? Coba kalau itu amalan-amalan yang lain. Bisa saja kita bermaksiat kepada Allah. Di mana kita bilang tidak ada yang nampak, Kak. Hanya saya yang hanya saya yang tahu. Atau mungkin kita berbuat naudzubillah min dzalik dalam satu dosa berbuat dengan teman atau berbuat dengan siapapun, ya. Mungkin kita bilang orang sana tak tahu gitu. Ya. Tapi Allah maha melihat. Tapi saat itu tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang melihat, tapi kita tidak berani. Itulah iman. Sehingga puasa itu kaitannya kuat dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah perintahkan orang itu berpuasa dan Allah secara spesifik memanggilnya dengan kalimat amanu, tidak menggunakan kalimat ya ibadi, wahai hambaku, atau ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang muslim berpuasalah. Tidak, tapi Allah menggunakan kalimat amanu. Kalau udah menggunakan kalimat amanu, perkaranya terkadang mudah, tapi iman yang menentukan. Orang berpuasa banyak cara untuk orang tidak berpuasa. Banyak cara. Jadi orang berpuasa itu tidak hanya karena dia sakit, tidak hanya karena dia sehat. Tergantung juga. Banyak juga orang yang sakit dia berusaha untuk puasa. Atau banyak juga orang yang sehat ternyata dia tidak berpuasa. Kerja, banyak juga orang yang kerjanya mungkin itu ngecor, mungkin itu ngaduk semen, ya, tapi puasa. Tapi banyak juga orang yang hanya di bawah AC, ya, kerjanya toh juga tidak puasa. Jadi itu barometernya adalah iman. Sekuat apa iman kita kepada Allah, kita pasti akan bisa melakukannya. Tapi kalau imannya tidak kuat, 1000 cara juga untuk dia tidak berpuasa dengan secara sengaja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adahullahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan diri dia dari api neraka sejauh perjalanan 100 tahun. 1 hari. Jadi 1 hari dia berpuasa itu 100 tahun dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Neraka itu surga itu bisa tercium dari 500 tahun perjalanan. Itu surga neraka itu sudah tercium. Makanya Nabi Muhammad itu pernah bilang begini, ada orang yang tak bisa mencium bau surga. Ya. Artinya bau surga itu sudah bisa tercium kira-kira perjalanan seseorang itu 500 tahun kemana. Ya. Dan itu bisa tercium bau surga. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga. Jangankan mau masuk, mencium bau surga dari jarak yang sangat jauh itu pun Allah tidak takdirkan. Siapa mereka? Pertama, itu dayus. Apa itu dayus? Dayus itu adalah orang yang tidak peduli dengan istrinya. Ya, artinya dia tidak peduli misalkan kepada siapa istri itu bergaul, dalam tanda kutip. Kalau memang dia bekerja itu lain cerita. Artinya misal di rumah istri itu sendiri, ya, tidak berhak istri itu menerima tamu laki-laki di dalam rumahnya. Ya, tidak boleh. Jadi seorang wanita hanya ketika tidak ada suaminya atau tidak ada mahramiyahnya di dalam rumah,
maka dia tidak diperbolehkan untuk menerima tamu. Kalaupun dia menerima, hanya sesaat saja, itu pun di depan pintu. Nah, inilah yang dikatakan Buya Hamkah dalam kitabnya Ghiratul Muslimin, ghirahnya umat Islam. Awal pertama kali Islam itu ingin dihancurkan adalah lewat ghirah. Ghirah itu rasa kecemburuan. Ini kata Buya Hamkah mengatakan, dari zaman masa kolonial Belanda sampai penjajahan Jepang. Jadi Buya Hamkah punya suatu pemikiran, awal orang itu ingin menghancurkan Islam, dia ingin menghancurkan peradaban Islam tersebut lewat ghirah. Ketika orang Islam itu kecemburuannya hilang, maka hancurlah agamanya. Contoh, dia tidak pernah ada sedikit pun ghirah, kecemburuan terhadap istrinya. Misal istrinya itu berduaan dengan apa? Dengan yang bukan mahramnya, dia tidak cemburu. Wah, ini berbahaya. Sehingga kata Buya Hamkah, awal-awal kolonial Belanda itu ingin menghancurkan, dia punya satu kebudayaan, apa itu berdansa. Dia bisa berdansa dengan istri orang lain, istri dia bisa berdansa dengan kita misalkan. Nah, itu cara mereka ingin menghancurkan peradaban. Bahkan dalam buku itu ditulis sama Buya Hamkah. Dulu kata dia, baik itu orang Minang atau orang Mandailing, seandainya ada adik dia itu dilecehkan, maka sifat seorang Mandailing tersebut dia bisa membunuh. Bahkan pernah terjadi di Mandailing, dia membunuh orang yang telah mengganggu adiknya. Artinya adik perempuannya itu dikotori. Dia masuk penjara. Dan masuknya dia di dalam bui itu tidak membuat dia malu. Justru setelah dia keluar dari penjara, keluarga besarnya menggunakan dia pakaian yang sangat mewah. Apa kata keluarganya, mengatakan, engkau telah membersihkan harkat dan martabat. Tidak ada sama sekali menyesal. Bukan masalah pembunuhannya, tidak. Ini masalah harga diri. Ghirah, kecemburuan itu ada. Tapi kalau kecemburuan itu sudah tidak ada, hati-hati. Makanya namanya dayus itu, dalam bahasa dayus itu dijelaskan dalam fikih, dia tidak peduli siapa saja yang masuk ke dalam rumahnya. Artinya apa? Terlalu bebas. Tidak bisa terlalu bebas, kecuali ada antum di situ, ada apa semuanya, itu iya. Tapi kalau misalkan tidak memperdulikan istri tersebut begini dan begitu, itu berbahaya. Jadi seorang suami dalam hal ini harus tegas. Ada hal-hal mungkin sifatnya muamalah, iya. Mungkin istri tersebut seseorang yang berjualan atau bekerja, sifatnya muamalah lah. Selain muamalah dengan satu pekerjaan yang sifatnya bukan dalam bab yang diperbolehkan, dan itu berbahaya bagi seorang laki-laki, suami, bukan laki-laki. Yang kedua, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan dikatakan, seandainya engkau mati di depan Ka'bah dan dalam keadaan sujud engkau matinya, kemudian kau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka jangankan kau ingin masuk surga, cium bau surga pun tidak kau dapati, walaupun matinya itu di depan Ka'bah. Ya. Dalam keadaan sujud sekalipun, meninggalnya dalam keadaan sujud, tapi kau tak akan pernah mencium bau surga apabila durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian wafil hadithi aidan lis-shaimi farhatani idza aftara fariha wa idza laqiya Allah fariha bi sautihi. Orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama yang Allah berikan, rasa gembira ketika dia berbuka. Rasa gembira, senang, happy ketika berbuka. Tidak masalah apa yang dia makan, enggak. Ada orang yang berbuka senang sama bakwan pun sudah cukup kok. Senang. Rasa gembira itu Allah berikan ketika dia menunggu azan maghrib. Azan maghrib ditunggu. Senang, rasa gembira itu Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Tapi ada kegembiraan yang dipastikan dia akan merasakan, yaitu kegembiraan nanti ketika Allah takdirkan dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih gembira lagi. Tapi sedikit rasa gembira itu Allah berikan ketika dia
dia berbuka. Artinya hadis ini menjelaskan orang yang berpuasa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertemu dengan Allah hanyalah orang-orang ahli surga. Kalau bukan ahli surga tidak mungkin dia bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumtu shaim tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'ahu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Adapun puasanya orang berpuasa itu berbentuk tasbih, wa naumuhu ibadah, tidurnya itu ibadah, wa du'auhu mustajab, doanya itu mustajab, wa amaluhu mudha'af, dan amalnya itu berlipat ganda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya Al-Firdaus. Tapi banyak sekali disalahartikan sehingga tidak lain puasa cuma tidur ya. Tidur terus. Karena dia dapat hadis ini. Hadis tidurnya orang puasa itu ibadah, tidur lagi. Hilang ibadah yang lain. Tapi kalau seandainya memang tidur itu tidak membuat dia maksiat, kalau dia bangun dia maksiat, ya tidur aja lah. Tidur aja. Kalau yakin kalau dia bangun ini pasti maksiat, tidur ya lah. Tidur aja lah daripada maksiat. Ya. Kalau tidur dia tidak membatalkan pahala puasa, tapi makruh. Tapi kalau maksiat bisa membatalkan pahala puasa. Nah, ini kemakruhan ini bisa membatalkan pahala. Jadi kalau kira-kira keluar rumah bakal ketemu kawan yang bakal ini setelah ketemu dia nih pasti ngomongkan orang. Nah, lebih baik tak usah ketemu. Tidur. Ya, bantai tidur ya lah. Ini kalau pergi ya, banyak maksiat nih. Tahu nih tempatnya tempat yang ladangnya maksiat. Tapi kalau kerja tak bisa. Allah mak tempat kerja aku nih banyak nih. Pasti terpandang. Mau tak mau kerja. Ya pandai-pandailah untuk menjaga mata. Tak bisa pula. Aku tidur ya lah. Tak ada kerja. Tak dapat THR nanti. Begitu. Tambah pening nanti. Wa naumuhu ibadah. Wa du'ahu mustajab. Banyak-banyaklah berdoa ketika berpuasa. Karena doanya adalah mustajab. Doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, doanya orang puasa itu disematkan oleh Allah dalam ayatnya yang berbunyi setelah Allah menjelaskan tentang puasa, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa tukabbirullahu wa tukmilu iddata wa tukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi setelah Allah menjelaskan ayat puasa, kemudian Allah menyambung dengan ayat berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi, ya, ketika hambaku meminta kepadaku, ketahuilah aku itu dekat kepadanya. Jadi orang yang berpuasa sangatlah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kedekatan itu kita rasakan kepada Allah, Allah memerintahkan kepada kita, perbanyaklah berdoa. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Fa inni qarib, aku itu dekat kepadamu. Jadi doanya orang-orang yang mustajab itu, doanya orang-orang yang berpuasa itu sangatlah mustajab. Wa amaluhu mudha'af. Amaliyah yang dia lakukan itu berlipat ganda. Tidak sama orang yang berbuat pahala di bulan puasa dengan di bulan yang lain. Tidak sama. Di bulan Ramadan amaliyah berlipat ganda. Yang tadinya sunnah pahalanya menjadi wajib, yang tadinya wajib Allah lipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan itu hanya di Ramadan. Sama. Ada 3 orang yang membedakan, dikarenakan bulan, dikarenakan tempat, atau dikarenakan personal orang itu sendiri. Tidak sama tadi kita beribadah di bulan Ramadan dengan di bulan yang lain. Tidak sama pahalanya. Tidak sama juga sholatnya kita di Indonesia dengan sholatnya kita di Mekah atau di Madinah. Tidak sama.
pahalanya berbeda. 2 rakaat kita di sini di Mekah 100.000 rakaat. 2 rakaatnya kita di sini di Madinah itu 1.000 rakaat. 2 rakaatnya kita di sini di Masjidil Aqsa itu 500 rakaat. Berbeda. Tapi ingat, berbeda juga pahalanya, berbeda juga dosanya. Tidak sama orang yang berdosa di Indonesia dengan dia berdosa di Mekah. Ya. Dia haji, dia umroh, tapi berbuat dosa. Jangan kira. Makanya kalau udah di Mekah, di Madinah, jaga mulut, jaga hati, jaga pandangan, jaga semuanya. Ini bukan tempat rekreasi, bukan. Bukan. Ini bukan antum tempat yang sifatnya itu shopping-shoppingan. Ya shopping boleh lah, hanya sekedar cari oleh-oleh hadiah. Ini bukan tempat kita itu healing, bukan ini. Healing hati iya, tapi bukan tempat ngomongnya begini sehingga adab itu tidak ada apa semua. Ini mau hati-hati kalau sampai di sana. Ya, saya punya guru bahkan mengatakan waktu itu Sayyidil Habib bin Umar, waktu kita ingin pergi haji, Habib Umar mengatakan, bahkan sampai sedetail itu beliau mengatakan seperti ini. Ketika nanti engkau tawaf, engkau akan melihat di depan kalian, kan waktu itu sudah ada tower Zam-Zam kan. Engkau akan melihat keanehan benda yang diciptakan oleh makhluk dan pandanganmu jaga. Jangan sampai kau mengagungkan buatan makhluk daripada rumahnya Allah. Kadang Ka'bah di samping dia tidak agungkan, dia lihat ketika dia itu tingginya tower itu kan termasuk tower tertinggi di dunia juga, termasuk setelah Dubai apa semuanya kan. Burj itu kan termasuk tertinggi. Jadi ketika kita tawaf, hati-hati kata beliau. Sampai sedetail itu beliau menganjurkan kepada kita. Dan beliau mengatakan sampai sedetail itu. Mungkin orang itu berbangga bisa mencium Hajarul Aswad. Mungkin bisa bangga. Tapi lihat bagaimana cara engkau menciumnya. Apabila engkau menciumnya sampai menyakiti orang lain, lebih baik engkau tidak menciumnya. Ya. Kan berbahaya itu, bukan nyaman. Memang duduk sana, duduk sini, apa semuanya. Beliau bilang, ini tempat engkau ibadah. Jangan sampai hati orang itu tersakiti. Dosa engkau menyakiti orang itu lebih besar daripada engkau mencium Hajarul Aswad. Makanya Sayyidina Umar pernah bilang, kalau seandainya aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, hai Hajarul Aswad, aku tidak akan pernah mau menciummu. Karena Nabi menciummu, maka aku pun mencium. Dan dosa menyakiti orang itu, kata Nabi Umar, dosa menyakiti hati orang itu seperti engkau menghancurkan Ka'bah irban-irban, berkeping-keping. Ya, kan orang kan ingin masuk ke Hajarul Aswad itu kan ada juga pakai ojek, ada. Pakai ojek itu dulu itu kalau saya dulu waktu itu bayar lupa sih berapa rial gitu. Pokoknya ada ojek untuk kita sampai ke Hajarul Aswad. Nanti dia berada di depan kita dengan badan yang besar-besar, orangnya memang besar-besar. Nanti kita di belakang dia, nanti dia tuh macam buatkan kita pagar gitu. Dia gini. Sampai kita di Hajarul Aswad, dia nyamping begini, dia begini. Kita masuk cium. Dan cium selesai tinggal dapat dia duit. Tapi caranya tidak betul. Ya, kalau memang Allah sampaikan. Kalau tidak. Kalau memang Allah sampaikan, gampang. Ya, ada ya, niatkan kuat, ya Allah sampaikan aku ke sana. Kalau memang tidak disampaikan, ya sudah. Kalau memang harus sampai menyakiti orang lain, lebih baik tidak. Sampai sedetail itu beliau ingin menjaga hati kita ketika berada di kota Mekah. Karena dosa yang kita lakukan berbeda. Kemudian di Madinah, beliau mengatakan, ini tempatnya Nabi. Ini rumahnya Nabi. Jaga adabmu, jaga akhlakmu. Bahkan teringat Al-Imam Malik ketika ingin masuk ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, Imam Malik sudah melepas sandalnya. Dia tidak mau berjalan di Madinah itu dekat dengan makamnya Nabi Muhammad. Dia tidak mau menggunakan sandal. Dia katakan, ta'adab tu, aku menjaga adabku karena di bawah ini
adanya jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak. Jadi orang yang sampai di sana akhlak lebih dikedepankan, karena ini bukan Indonesia, ini bukan negara-negara yang lain juga, bukan. Ini tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah. Tapi ya tergantung tadi bagaimana rasa beda orang yang sampai ke sana dengan rasa rindu dan punya ilmu, dengan sampai ke sana yang tidak punya rasa rindu dan tidak punya ilmu, itu berbeda. Ya, berbeda. Rasanya itu berbeda. Ya, bagaimana ta'aduban dengan orang Mekah, dengan berada di Mekah apa semuanya. Itu betul-betul dijaga. Sampai-sampai seandainya kepalamu pun ditijak ketika kau berada di Masjidil Haram, jangan sampai keluar sedikit pun kalimat yang tidak baik. Jangan sampai. Walaupun kadang kita sujud itu kepala kita diinjak. Nah, disitulah bagaimana kita menjaga. Tapi intinya tidak sama pahalanya ketika kita melakukan di sini dengan melakukan di Mekah. Kebalikannya, dosa juga tidak sama. Dan yang ketiga, dikarenakan personal. Berbeda ibadahnya orang yang soleh, ibadahnya orang yang alim dengan ibadahnya orang yang bodoh itu beda. Berbeda. Orang yang alim melakukan ibadah dengan orang yang bodoh, kualitasnya pasti berbeda. Tidak sama. Kualitasnya pasti lebih hebat orang yang mempunyai ilmu. Dan kemudian ahkamus shaum, ini kita singkat-singkat aja. Wajib, puasa itu bisa jadi wajib, puasa itu bisa mandub, sunnah, puasa itu bisa makruh, bahkan puasa itu juga bisa haram. Puasa itu wajib, puasa Ramadan, puasa qadha yang sering kita bahas, yaitu mengganti puasa yang pernah kita tinggalkan. Kemudian shaumul kafarah, puasa kafarah, yaitu puasa mengganti seperti jima fi Ramadan, yaitu berhubungan badan di bulan Ramadan dengan sengaja dan dengan membatalkannya itu dengan berhubungan badan, maka dia dikenakan yang namanya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian shaumu al-haji wal umrah badalan anidabah wal fidyah. Puasanya orang yang haji atau umrah mengganti daripada fidyah kalau dia terkena dam atau apa nanti di bab haji nanti. Kemudian puasa apabila hakim memerintahkan yang pernah kita bahas, yaitu dalam sholat istisqa, kan kita pernah bahas puasa kalau hakim itu memerintahkan untuk berpuasa maka dia wajib berpuasa. Yang tadi hukumnya sunnah menjadi wajib. Kemudian shaumun nazar, dia berpuasa nazar, kalau seandainya aku sehat maka aku akan puasa, maka puasanya itu menjadi wajib. Kemudian sunnah, ya, sunnah itu banyak. Ada yang sifatnya berulangnya hari, seperti puasa kasomi yaumi arafah, ya, hari arafah, tasu'a, ya, 9, 10 atau 11, atau sita min syawal, yaitu puasa 6, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian Ashhurul Hurum, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu namanya puasa sunnah. Kemudian wal Ashrul Awal min Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, itu sunnah. Ada yang sifatnya yatakaru bitakaru syuhur. Ada yang sifatnya bulan bergantinya bulan. Setiap bulan itu ada puasa sunnah, yaitu ayyamul bid, seperti ayyamul bid 13, 14, 15. Itu ayyamul bid. Ada juga ayyamus sud, puasa hitam. Ya, bukan puasa hitam nih, nanti salah paham pula. Ya, ini puasa hitam. Kau nuntut ilmu apa nih? Ya, kalau bahasa puasa putih kan masih nyaman. Ya, mutih kata dia kan. Ini ada lagi puasa hitam. Puasa hitam itu pada tanggal 28, 29, 30. Kenapa dikatakan hitam? Wasum itu sauda di sawari layaliha. Karena kan bulan kan mulai hilang, maka dikatakan puasa itu puasa hitam. Hikmatu somiha,
tazwid syuhur bil ibadah. Kenapa dianjurkan untuk puasa lagi di akhir bulan? Untuk semangat lagi ketika kita melaksanakan di bulan yang akan datang. Tidak putus gitu. Apa namanya? Semangat puasa itu tidak putus. Wa talaban likasfi sawadil galab, dan juga agar hati kita yang hitam ini memutih. Nah, makanya dengan puasa sud tadi, hati ini kan bisa menghitam. Dengan apa hitamnya hati? Dalam surah Al-Mutaffifin Allah katakan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap dosa yang kita lakukan dia akan berbentuk ron. Ron itu dalam ilmu tafsir nuqtatus sauda. Setiap dosa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah titik hitam. Kalau dia tidak dihapus, maka dia akan berada dalam hati kita. Satu titik. Kalau seandainya dalam satu harinya dia berdosa itu 100 kali, maka ada 100 titik di hatinya. Kalau seandainya dia besok lagi dia tidak, sehari itu dia tidak istighfar, dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu dosa itu tidak terhapuskan. Titik hitam itu selalu ada dalam hatinya, timbul lagi, bertambah, sehingga hati tersebut menghitam. Nah, caranya bagaimana? Tadi ini, dengan menghapusnya, dengan memperbanyak puasa. Nah, inilah agar hati kita tersebut menjadi bersih. Fa inna naqsas syahur kamulasai bi bidayati syahr. Jadi kalau memang bisa 28, 29, 30 berarti dapat 3. Tapi kalau seandainya memang bulan tersebut sampai 29, maka cukuplah sampai 2 hari. Nah, begitu. Jadi kan 28, 29, 30. Kalau bid dipastikan bisa 3 hari. 13, 14, 15 kan. Tapi kalau kalau sud tergantung 28, 29. Kalau seandainya memang 29 cukup, berarti tak boleh lagi dia di bulan berikutnya. Dia bukan lagi puasa sud. Dia puasa beda lagi karena sudah berbeda bulan. Cukup 2 hari tidak jadi masalah. Kemudian shaumun nisfil haram. Ada ceritanya puasa itu dikarenakan minggu. Setiap minggu itu, setiap pekan itu ada puasa. Itu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu puasa yang bisa kita lakukan di setiap minggunya. Sunnah. Wa afdalu siyamun nafal. Dari banyaknya puasa sunnah, puasa apa yang paling afdal? Puasa Yaum Daud, yaitu puasa Sayyidina Daud, puasa Nabi Allah Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan ini sulit sekali untuk dilakukan. Dan itu paling afdalnya puasa. Kemudian makruh ifradu yaumil jum'ah wa sabt awil ahad. Makruh puasa itu apabila hanya berpuasa di hari Jumat saja. Hari Jumat dia pengen puasa. Bukan dikarenakan bid, bukan dikarenakan sud, juga bukan karena qadha. Enggak, dia kepengen puasa 1 hari di hari Jumat. Makruh. Atau dia 1 hari berpuasa di hari Sabtu. Hari Sabtu dia puasa. Kenapa kok puasa? Tidak pengen ya puasa. Makruh. Ini hari Sabtu. Dan awil ahad atau hari Ahad, hari Minggu. Enggak makruh berpuasa, memprioritaskan hanya di hari itu. Alasannya apa? Pertama, fal jum'atu idul muslimin. Hari Sabtu itu hari rayanya orang Islam. Hari Jumat itu. Tapi kalau seandainya memang itu bertepatan dengan bid, berbeda. Misalkan sekarang ini kan bertepatan dengan bid nih. Ya, antum yang berpuasa bid misalkan. Hari ini udah puasa kan? Rabu, Kamis, Jumat. Itu tidak sendiri karena dia bersambung dengan hari berikutnya atau hari sebelumnya. Nah, jadi tidak jadi masalah. Tapi kalau memang ifrad itu hanya di hari Jumat saja. Nah, hari Jumat itu hari rayanya orang Muslim, hari rayanya fuqara, hari rayanya orang miskin. Idul fuqara wa idul masakin. Hari Sabtu kenapa?
Hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi. Hari Ahad itu hari rayanya orang Nasrani. Jadi dia gembira, dan Nabi SAW tidak ingin puasa itu di hari Sabtu, Ahad, dan Jumat. Karena itu hari yang sangat Nabi SAW anjurkan kita untuk bergembira, terutama di hari Jumat. Kemudian walau shoma yaumaini minha au kullaha fala karahata itlaf. Tapi kalau seandainya dia puasa Jumat, Sabtu, tidak apa-apa. Atau Sabtu, Minggu misalkan. Tahu apa? Karena dia dua. Tapi kalau sendiri saja tidak boleh. Tapi tidak haram. Silahkan. Hanya makruh. Baik tak puasa. Orang puasa tak dapat pahala kok. Bagus tak puasa. Kemudian shaum ayyamut tasyrik. 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Puasa Idul Adha 10. Setelahnya 11, 12, 13. Kenapa? Itu hari makan dan minum. Nabi menganjurkan kita untuk hari makan dan minum. Kemudian shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Hari terakhir di bulan Sya'ban. 16, 17 sampai akhir Sya'ban. Jadi nanti setelah hari Sabtu itu sudah tidak boleh lagi puasa. Haram berpuasa 16, 17, 18. Itu tak boleh puasa. Kecuali orang-orang yang qadha, mengganti puasa. Atau orang yang ingin menyambung puasa karena dia telah puasa di hari 15. 15 dia puasa, dia sambung lagi ke 16. Itu boleh. Atau dia adalah orang yang rutinan wirid puasa. Ya. Baik itu Senin Kamis atau puasa Daud tadi. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kena pula pada tanggal 16 puasa. Tidak ada haram baginya. Atau memang dia rutinan Senin Kamis, rutin. Ya. Bukan yang kadang-kadang. Kalau kadang-kadang ini beda. Mungkin kita ada duit dia puasa. Kita nyaman pengen tak makan ya dia puasa ya lah. Ini kan kadang puasa, kadang tidak boleh dia melanjutkan. Tapi kalau dia memang rutin, subhanallah, dia tidak pernah tinggal Senin Kamis, lanjutkan puasanya. Tapi kalau tidak boleh. Kecuali tadi dia adalah orang yang wirid, kemudian dia telah puasa di hari sebelumnya. Atau dia qadha. Paling tidak kalau ingin puasa ya niat qadha sajalah. Niat puasa qadha. Itu udah paling tepat. Kalau memang dia tidak mempunyai wiritan. Ya mungkin selama masa baligh sampai sekarang banyak puasa yang kita tinggalkan. Berapa banyak? Mungkin antum misalkan sekarang umur berapa, hitung saja. Misalkan 15 misalkan, dari 15 tahun hitung sampai sekarang kira-kira berapa banyak tidak puasa. Ya, sedangkan itu wajib diganti. Ya, sudah puasa qadha saja. Karena puasa qadha itu tidak ada satu keharaman. Walaupun nanti dia puasa tanggal 20 Sya'ban pun tidak ada masalah. 20 Sya'ban, 25 Sya'ban misalkan, tidak ada masalah. Puasa saja karena tidak diharamkan. Tapi bagi yang tidak ada qadha, tidak ada wiritan, juga tidak ada apa-apa, dia diharamkan untuk berpuasa dari tanggal 16 sampai akhir. Atau terakhir shaum yaumus syak, hari ragu-ragu. Ya. Apa itu hari ragu? Yaumus tsalatsina min Sya'ban. 29, 30. Hari ke-30 ini ada keraguan. Ya. Ragu, ini puasa atau tidak puasa atau tidak. Makanya kita kan harus butuh satu kepastian. Siapa yang bisa memastikan itu? Ya tadi, pemerintah. Dengan adanya melihat bulan, lewat pemerintah melihat bulan, ya sudah, selesai. Dan kenapa pemerintah kekeh dengan melihat bulan? Ya memang itu hadisnya. Jadi Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yati, puasalah dengan melihatnya. Jadi menentukan puasa itu lihat dulu.
Ya, tapi kan ada metode yang namanya hisabiyah, hisab, perhitungan. Nah, perhitungan pun diiyakan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk melihat bulan. Tapi apakah salah dengan hisab? Tidak. Karena itu juga dengan istihadiyah, dengan ilmu falak. Toh kita sholat juga ini kan pakai ilmu falak ini. Ya. Kita tahu apa syuruk, kita tahu zuhur, kita tahu asar. Siapa yang menentukan ini kalau bukan dengan ilmu? Bahkan kita tahu jadwal apa setahun yang akan datang. Kan ilmu falak. Nah, itu namanya hisabiyah. Tapi dalam bab puasa dengan melihat bulan. Nah, ketika dilihat bulan itu maka kan hadisnya kan idza ghamma. Apabila kau tidak melihat bulan, mungkin dikarenakan kabut, mungkin dikarenakan mendung sehingga bulan itu tidak terlihat, maka sempurnakanlah 30. Udah selesai. Jadi dalam bab ini pemerintah berhak untuk menentukan, yaitu Kementerian Agama. Tidak ada urusan dengan apa? Dengan pihak yang lain, tidak ada. Jangan diadu domba begitu, tidak ada. Antum mau puasa mengikuti apa Muhammadiyah dalam bab ini, ya monggo. Ini bukan antara Muhammadiyah dan NU, bukan. Bukan, tidak ada urusan Muhammadiyah dengan, kadang-kadang orang tuh salah terus. Ini ikut NU ya. Ini Muhammadiyah dengan pemerintah. Selesai. Tidak ada urusan NU di sini. Bukan yang menetapkan bukan NU. Hanya saja memang orang-orang yang di sana banyaknya ada dalam kalangan NU. Begitu. Tapi ini keputusan pemerintah. Kalau Syekh Ali Jum'ah dalam fatwanya dalam satu negara, ini Syekh Ali Jum'ah dalam fatwanya, dalam satu negara itu apabila akan menjadikan suatu polemik, maka lebih kuat untuk mengikuti pemerintah, dan pemerintah itu tidak bisa dibatalkan. Itu lebih kuat. Kalau memang ada kecamuk di dalamnya, nah, khilafiyah apa semuanya. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudah. Ya, alhamdulillah, Indonesia negara yang aman, negara yang tentram lah. Itulah hebatnya Indonesia. Pokoknya beda pun tak ada jadi. Bahkan yang tanggal 28 pun sudah ada. Cuman karena mandang air pasang pun jadi. Ya, memang tinggal di Indonesia ini memang serba-serbi ya. Paling nyaman lah. Ente mau buat apa pun, ya ayo. dia kan. Coba kalau tinggal di negara lain. Tak usah jauh-jauh ya. Tetangga kita aja. Brunei, Malaysia, ya, tak bisa ngajar. Macam gini, buka majelis setiap masjid. Mana bisa? Bisa, cuman yang ngajarnya yang jadi masalah. Kalau tak punya lisan, tidak punya izin, mana bisa ngajar? Tak bisa sembarangan. Ya susah. Di Brunei, Jumatannya satu negara itu isinya sama. Itu ya khutbahnya. Antum mau sembahyang di Masjid Sultan, di masjid mana ke ujung negara dia, itulah isinya. Tidak boleh beda. Wow, hebat. Makan, saya punya ami, paman saya, karena musafir dari Pontianak ke Brunei. Makanlah kan, musafir. Ketahuan, denda langsung. Kena denda. Ya, kena denda. Padahal itu makannya di rumah makan, kena denda. Bayar. Kalau di sini kita yang harus menghormati orang yang tidak puasa. Gila mama. Gila, is okay lah, tak apa-apa lah. Kita menghormati orang yang tidak puasa. Bukan yang tidak puasa menghormati orang yang puasa. Pun dibalik lagi. Kita yang harus menghormati orang yang tidak puasa. Iya, lah, tak apa-apa lah. Kan memang betul juga sih. Kalau dipikir-pikir betul kan, tidak semua orang itu bisa berpuasa. Walaupun muslim sendiri kan, ada yang diperbolehkan seperti musafir atau orang sakit. Jangan juga kita itu terlalu tendensius mandang, misalkan ada rumah makan buka, misal nih, ya, apa buka siang hari. Seandainya dia tidak buka, misalnya semuanya tutup,
ada yang sakit, mau beli kemana ayo? Ayo, musafir mau makan, mau kemana ayo? Jadi tak bisa gak kita tuh terlalu ekstrim-ekstrim, betul tidak. Tapi paling tidak ya rumah makan pakai tutup. Ya. Kan begitu, biar tidak kelihatan. Tapi kaki tetap nampak. Gitu. Memang tutup tampir ya, kaki tetap goyang-goyang begitu. Ya kembali lagi, ya tidak juga terlalu ekstrim sampai kalau ada ustadz bilang yang punya rumah makan wajib tutup. Kalau tidak tutup berarti berdosa dan haram gitu kan. Ya enggak juga. Kalau dihantam pukul habis, justru kalau seandainya dia kecuali dia memang betul-betul. Tapi kan memfasilitasi orang yang tidak berpuasa Pak Ustaz. Kan kita tak bisa. Ada orang beli kita tanya, awak nih puasa ke tak ada? Ya. Kan tak ada hak juga. Kalau atau antum mungkin jualan makanan khusus untuk orang sakit dan musafir, ya kan tak bisa. Masa ada orang beli antum musafir, ya, tahu nih jualan kita ada, ya kan? Apa antum sakit? Tidak, saya tidak musafir dan juga tidak sakit. Nyaman, saya lapar. Kalau gitu saya tidak jualan sama Anda. Boleh, kalau memang bisa. Tapi kan syariat tidak sekeras itu. Maroba adnala nas'al. Sesuatu yang tidak kita ketahui tak boleh tanya. Tapi kalau antum udah tahu, itu ya dosa. Ya, dosa kalau memang udah tahu. Misalkan berjualan di tempat yang memang menyediakan orang itu memang tak puasa, kita nyediakan ya ikut dosa. Ya, tapi kalau dalam sifatnya tadi mungkin kan ini kan masih kemungkinan kan itu kan bisa terjadi kan. Mungkin dia untuk bapaknya yang sakit, untuk keluarganya yang sakit, atau dia saya jualan tak kenal lakunya, mungkin dia musafir kali. Udah atau saya tanya jual musafir. Karena kalau memang repot juga, misalkan ada orang jualan buka jam 12. Ya. Rumah makan misalkan buka jam 2. Ya. Tak mungkin dia buka jam apa? jam 6 lewat, enggak mungkin. Jam 2 dia udah buka. Tak mungkin dia tutup kata dia. Nanti jam 5 baru buka. Enggak bisa juga. Nah, jadi secara ekstrim juga enggak boleh, tapi membiarkan fatwa ini berkeliaran, boleh buka semuanya buka, enggak boleh juga. Di rumah makan buka semuanya gitu. Enggak. Tetap menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Tapi kalau memang bisa tutup semuanya, ya bolehlah. Tapi kesian juga lihat orang kalau yang sakit tadi, yang musafir, atau saudara-saudara kita yang bukan muslim atau apa semuanya, ya banyak hal di sini yang tak bisa langsung mutlak menutup seperti begitu saja, tidak bisa. Tapi yang tidak berpuasa jangan dibalik tadi itu. Yang tidak berpuasa harus menghormati yang berpuasa, jangan dibalik. Yang berpuasa menghormati yang tidak puasa. Nah ini dalam hal ini sangat berhati-hati lagi. Saya tidak juga mengiyakan orang-orang yang berjualan secara lepas, tidak. Tapi paling tidak harus bisa menjaga tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Itu sudah kelewatan. Insyaallah minggu depan saja kita masih ada minggu depan ya? Masih. Lanjut ya. Tips sebelum saya tutup, besok malam nisfu Sya'ban, artinya jangan dilepaskan malam nisfu Sya'ban. Kejarlah malam nisfu Sya'ban tersebut dengan ibadah, apapunlah bentuk ibadahnya terserah, atau dengan ibadah yang selama ini sering kita lakukan, yaitu membaca surat Yasin 3 kali, harapan panjang umur. Yasin kedua dengan harapan kita sehat walafiat. Yasin kedua dengan harapan kita Allah mudahkan rezeki kita. Yasin ketiga yaitu dengan harapan kita Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena di malam itu adalah malam mustajab, malam diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, bahkan sebanyak apapun dosa itu, sebanyak bulu-bulu domba yang ada pun Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan
ampunannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kita di malam nisfu Sya'ban tersebut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.